Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini Lazisnu menerima amanat dari PP Muslimat yang langsung diserahkan oleh tokoh, saya sebutnya bukan tokoh nasional loh ya, mohon maaf ya, tokoh NU yang luar biasa, Ibu Khofifah, dan Lazisnu sudah menerimanya dan insya Allah akan kami salurkan. Memang beberapa waktu yang lalu yang sudah terkumpul di Lazisnu telah disalurkan melalui pemerintah Republik Indonesia yang beberapa hari yang lalu dilepas langsung oleh Bapak Presiden Jokowi, dan waktu itu Lazisnu juga menjadi bagian dari bantuan yang kita kirimkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan hari ini kami menerima, dan menurut informasi dari Ibu Khofifah sebagai pimpinan, ini adalah tahap yang pertama. Jadi inilah tahap yang pertama, insya Allah tahap yang akan datang bisa menjadi bagian yang terpenting. Dan tadi sebagaimana yang digaris bawahi oleh Ibu Khofifah terkait dengan kondisi di sana, sebentar lagi akan masuk musim dingin. Tentunya kebutuhan itu sangat mendesak sekali, dan kalau saya boleh pakai istilah dan yang disampaikan oleh Ibu Khofifah tuh, kita mau melihat beritanya tuh udah bukan lagi melihat, mendengar aja sudah sangat pilu sekali. Mudah-mudahan ini bagian dari yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama, kepedulian Nahdlatul Ulama, baik jamaah dan jam'iyah, terutama dari Muslimat. Dan sekali lagi kami dari Lazisnu berterima kasih, dan kami terus akan menyampaikan dan akan memberikan semua pelayanan yang terbaik dari semua yang dititipkan dan diamanatkan kepada kami. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Muslimat, PP Muslimat, Ibu Khofifah dan seluruh jajaran, dan semua tadi itu PW dan PC-nya juga kami mengucapkan terima kasih, dan jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada Lazisnu, dan Lazisnu selalu taat, selalu berbakti kepada Muslimat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Bantuan pertama ini berapa totalnya? Jumlahnya berapa? Yang kemarin kita kirim itu masih sangat terbatas, karena memang untuk kita titipkan melalui Kementerian Luar Negeri itu dibatasi dengan dibatasi hanya ada kuota ya, ada kuota untuk beberapa ormas, untuk beberapa lembaga, sehingga kita waktu itu belum terlalu banyak. Kemudian kita akan menunggu lagi channel-channel, dan tadi Ibu Khofifah juga sudah menyampaikan ada pengalaman yang pernah dilaksanakan terkait dengan ketika kondisi musim dingin, itu tentu akan membutuhkan banyak bantuan-bantuan yang lainnya. Yang hari ini telah disampaikan tahap awal ini dari PP Muslimat itu ada 700 juta rupiah. Oke, Habib izin bertanya, di beberapa berita terakhir ada berita tentang beberapa public figure yang kesulitan menyalurkan bantuan. Itu ada arahan atau gimana? Jadi kita sampai saat ini bukan hanya kita, jadi semua bantuan yang bentuknya bahan tertentu, baik itu selimut dan semua, itu masih mengantri di pintu masuk, karena satu-satunya jalur masuk untuk ke Gaza itu melalui Mesir, melalui Rafah. Dan yang kemarin dikirim dari Indonesia oleh pemerintah Indonesia sudah sampai di Bandara Al Aris di Mesir dan masih mengantri. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada rekan-rekan media, dan selalu kita sampaikan bahwa kita harus menitipkan kepada lembaga, kepada yang memang amanat. Jangan sampai, karena memang ada juga yang memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini untuk menjadi untung bagi mereka. Jadi ada juga yang tidak menyalurkan dengan baik, tetapi sampai saat ini kita di Indonesia, terutama dari Lazisnu, dan tadi saya sampaikan bahwa Lazisnu sudah diaudit. Lazisnu bukan tidak sembarangan, kita semuanya, dan kita sudah ada channel-channel juga untuk menyalurkan ke sana. Jadi memang masih tidak ada manusia, orang yang masuk ke wilayah Gaza sampai saat ini, dan barang itu masih antri. Tahap berikutnya akan disalurkan ke Palestina kapan? Apa? Tahap berikutnya kapan? Ibu. Apakah PP Muslimat akan menyalurkan donasi untuk ini dan seterusnya.
termasuk dulu Rohingya mereka juga tanya, jadi ini Palestina mereka juga tanya. Jadi kita tidak mengumpulkan donasi dari anggota PC maupun PW sebelum kita ketemu lewat mana donasi ini akan disalurkan. Sampailah kemudian kami mendapat informasi bahwa PBNU menunjuk Lazisnu untuk melakukan proses pengumpulan donasi untuk Palestina. Maka Muslimat kemudian mengkonfirmasi kepada PC dan PW, bagi yang akan mendonasi silahkan, dan kita akan meneruskan melalui Lazisnu. Jadi ini tahap pertama ada 766.500.000, ini tahap pertama. Dan tadi juga yang mengkonfirmasi sudah banyak PW yang lain bahwa kalau mereka sudah tahu di mana proses penyaluran itu akan dilakukan oleh PP, insya Allah mereka akan memberikan donasinya melalui PP. Jadi saya rasa itu, dan kemudian saya ingin mengingatkan kembali bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tahun 1938 itu juga sudah mengajak masyarakat untuk melakukan kunut nazilah bagi saudara-saudara kita di Palestina tahun 1938. Jadi saat ini saya juga meminta kepada seluruh warga muslimat NU kembali mereka melaksanakan kunut nazilah untuk keselamatan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya rasa itu kawan-kawan. Bu, ini katanya tahap pertama, Bu. Untuk tahap kedua mungkin apa? Ya nanti pada nilai tertentu kita akan koordinasi dengan Lazisnu. Habib Ali ini sangat sering komunikasi dengan PP Muslimat. Yang beliau sebut biasanya beliau ke kantor PP, jadi kami membangun komunikasi itu sudah cukup intensif dengan Habib Ali, Ketua Lazisnu. Bu, berarti bentuknya yang tahap kedua itu uang Uang, atau barang? uang. Kita hanya uang karena kalau barang tidak mudah untuk bisa membawa ke sana. Jadi apa yang sering kali kita ketahui bahwa bagi Mesir untuk membuka Rafah sebagai pintu koneksitas antara Mesir dan Gaza itu juga tidak mudah. Dari sangat banyak informasi yang sampai ke saya, keterbatasan armada untuk bisa mengangkut logistik ke Gaza itu juga luar biasa sulitnya. Jadi ada barang tapi kalau tidak diizinkan masuk ke Gaza karena alat transportasinya dibatasi, itu juga tidak mudah. Dan tadi saya sampaikan, saya pernah melakukan proses untuk anak-anak Palestina juga waktu itu di Jordan kira-kira 7-8 tahun yang lalu. Menjelang musim dingin seperti ini, saya mengkoordinasikan dengan beberapa kawan juga dari berbagai negara. Kita memang butuh heater. Nah ini kalau ada heater, saluran listriknya. Kemudian kita butuh overcoat dalam jumlah yang besar. Jadi ada hal-hal yang memang secara teknis itu membutuhkan koneksitas yang lebih luas untuk bisa memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita, terutama anak-anak dan perempuan di Palestina. Jadi kawan-kawan bisa membayangkan itu kalau musim dingin bisa minus, dan itu kita butuh heater. Ada heater, kalau tidak ada listriknya nggak bisa berfungsi. Berikutnya adalah overcoat. Jadi beberapa hal teknis di luar makanan, di luar perlindungan, keselamatan dan seterusnya sangat kompleks. Tapi kalau kita bersama-sama menggerakkan kunut nazilah, mudah-mudahan Allah menyuarakan pertolongan kepada saudara-saudara di Palestina dan segera ada perdamaian. Selalu kita adalah bagaimana dunia mengajak damai, dunia mendorong damai, dunia menghentikan peperangan ini. Gitu ya. Ayo.